tahunan pemilu 2024 ini menjadi momen untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin dalam arti wakil di parlemen yang punya komitmen membantu kesulitan pemerintah daerah. Teman-teman yang peduli di saat pemerintah daerah ingin mensejahterakan masyarakatnya, membangun Kabupaten Kuningan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosialnya, teman-teman inilah yang mensupport. Support itu tidak hanya moralnya, tapi supportnya itu kaitan dengan kebijakannya sebagai anggota dewan di provinsi maupun di DPR RI. Support kaitan dengan programnya, karena program di provinsi, program di nasional menggunakan APBN itu sangat besar sekali dan juga programnya juga banyak. Nah, disinilah peran yang harus dilakukan maksimal oleh wakil-wakil yang ada di parlemen agar bisa membantu pemerintah daerah yang hari ini kerepotan untuk memajukan Kabupaten Kuningan, menyelesaikan yang namanya program-programnya dan menyelesaikan yang namanya permasalahan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kuningan. Nah, dua hal inilah yang ingin saya optimalkan ke depan. Jadi mohon maaf, apa adanya ini saya sampaikan. Seorang Arya Permanagraha yang hari ini bukan anggota DPR RI, kalau kemarin nurunin program ke Kuningan, itu bukan aspirasi saya. Itu dari daerah lain saya bawa. Saking saya ingin membantu masyarakat Kuningan. Bisa dicek ke dinas-dinas, tidak ada itu namanya itu Arya Permanagraha. Tapi tahu-tahu, loh ini aspirasinya kan dari Sulawesi. Loh ini yang terbaru kok aspirasinya dari Banten. Gitu. Itu adalah aspirasi rekan-rekan saya yang saya bawa. Saya kabarokahan bendahara umum masih bisa noel-noel anggota DPR RI kita tiru. Pada saat mereka punya aspirasi, saya minta dong 50 mah dibawa ke Kuningan. Saya minta dong 10 paket mah mau dibawa ke Kuningan. Karena saya ingin membantu masyarakat Kuningan yang hari ini memang membutuhkan itu. Nah, ini yang ingin saya maksimalkan supaya ke depan itu saya nggak kemana-mana lagi. Saya punya program sendiri, saya punya aspirasi sendiri. Bahkan harapan saya itu pada saat, mohon maaf apa adanya disampaikan, pada saat hari ini saya diberikan amanah sebagai bendahara umum, kalau tembus ke pintu Senayan itu, saya itu kok bolehlah bermimpi, karena mimpinya juga masih masuk akal. Masuk ke Senayan itu akan diprioritaskan menjadi pimpinan. Ya kalaupun tidak wakil ketua, karena kita bisa mengukur kekuatan partai P3 di tingkat nasional, ya minimal kalau ketua komisi mah, gitu kan. Karena ada hari ini pun ketua komisi dari kami. Kalau nggak ketua komisi ya udahlah minimal ketua fraksi. Karena ketua fraksi itu kan memang orang-orang pimpinan di DPP yang mimpinnya seperti itu. Nah, harapan saya pada saat itu saya masuk, berarti kan akan ada upaya yang lebih optimal lagi yang bisa saya akselerasikan kaitan dengan kebijakan yang akan saya perbuat selaku pimpinan. Apakah pimpinan komisi, apakah pimpinan fraksi, yang akhirnya akan menelurkan program-program yang mohon maaf bisa sisipkan. Karena kalau anggota itu biasanya itu memutuskan program usulan yang sudah ada di kementerian, hanya tinggal disahkannya saja, legislasi. Tapi kalau pimpinan punya kemampuan untuk menitipkan yang tidak ada dalam rancangan, tapi pada saat itu dibutuhkan di Kabupaten Kuningan, karena saya ini judulnya ini pimpinan, saya bisa bicara dengan bangga. Saya bisa bicara dengan kementerian, saya mau titip. Programnya nggak ada, tapi karena saya pimpinan, saya pengen buat program yang saya bawa untuk Kabupaten Kuningan, tapi ini bisa diadopsi juga dengan kabupaten yang lain yang punya potensinya sama. Apakah pertaniannya, apakah pariwisatanya, seperti itu. Nah, hal inilah yang ingin saya optimalkan agar hari ini kita tidak hanya memanfaatkan program yang ada, tetapi memunculkan program yang memang berdasarkan kebutuhan Kabupaten Kuningan yang hari ini sangat dinantikan dan dibutuhkan. Tidak ada programnya hari ini di Jakarta. Nah, misi inilah yang ingin saya optimalkan kaitan dengan peluang di 2024. Itu pengintan, Kang Deden. Oke. Ya, cukup aja, banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.